Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya Ahmad Abdul Aziz Effendi dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir dengan NIM 221505078 akan membahas materi ke-7 dari tafsir modern kontemporer. Di mana materi ke-7 ini yaitu membahas tentang tafsir fi Zilalil Quran karya Said Qutb. Baik, pada masuk pada biografi Said Qutb. Said Qutb ini lahir di Mesir pada tahun 1906. Ia tumbuh dalam lingkungan yang religius dan mencintai Al-Quran sejak kecil. Pendidikan modern yang ia tempuh membuatnya aktif sebagai penulis, sastra kritikus, dan seorang pemikir. Karirnya berawal dari dunia sastra, tetapi beliau berpindah ke bidang keislaman pasca perjalanannya ke Amerika pada tahun 1940-an. Pengalaman tersebut membentuk gagasannya mengenal dekadensi moral barat dan urgensi kebangkitan Islam. Kemudian bergabung dengan Ikhwanul Muslimin, yaitu sebuah organisasi, menjadi salah satu ideolog pentingnya aktivitas politik, membuatnya dipenjara selama bertahun-tahun oleh rezim Mesir. Dalam masa penjara inilah beliau sebagian besar Fizil Al-Quran diselesaikan. Said Qutb wafat pada tahun 1966 melalui eksekusi setelah dituduh melakukan konspirasi politik. Untuk kontribusi Said Qutb dalam bidang tafsirnya itu khususnya karyanya Fi Zilalil Quran. Ini menjadi salah satu tafsir paling berpengaruh pada abad ke-20. Kontribusinya terutama dalam menggabungkan nilai sastra Al-Quran dengan pesan sosial politik, menekankan Al-Quran sebagai pedoman gerakan, bukan hanya kajian teoritis, bukan hanya sebagai kajian teoritis, kemudian menghidupkan kembali spirit Qurani tentang keadilan tauhid dan pembebasan dari kezaliman. Kemudian menjadikan pendekatan tematik dalam bingkai tafsir tahlili, sehingga pembaca merasakan keutuhan pesan setiap surah. Tafsir ini bukan hanya karya ilmiah, tetapi juga manifesto spiritual bagi kebangkitan masyarakat Islam. Untuk analisis latar belakang historis penyusunan tafsir ini tidak bisa dipisahkan dari kondisi pribadi dan sosial politik yang dihadapi oleh Said Qutb. Yang pertama, situasi Mesir yang berada dalam ketekanan kolonialisme dan rezim otoriter membentuk pandangannya tentang pentingnya sistem hidup Islami. Kemudian pengalaman hidup pahit di penjara, termasuk penyiksaan, membangun keyakinan bahwa masyarakat harus kembali pada kemudian ajaran. Kemudian penyebabkan dengan modernitas melahirnya kritik terhadap sekularisme dan moral materialistik. Hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin membuat tafsirnya membuat semangat perjuangan karena kondisi tafsirnya kuat nuansa ideologis, hal yang dipuji sebagai tafsir kesadaran dan pergerakan. Tafsir ini tetapi juga dikritik sebagian akademisi karena dinilai sangat politis dan kurang fokus pada aspek fikih atau bahasa klasik secara mendalam. Untuk ciri khas tafsir beliau, dia memiliki beberapa ciri yang membuat tafsir ini berbeda dari tafsir klasik. Yang pertama, gaya bahasanya sangat sastrawi, penuh nuansa emosional dan spiritual. Kode yang kedua menjelaskan hubungan antara ayat dengan kesatuan tema dalam satu surah. Kemudian ketiga, mengaitkan ayat dengan realitas sosial kontemporer. Keempat, penekanan kuat pada makna-makna tarbiyah pendidikan jiwa dan harakah gerakan dakwah. Kelima, tidak terlalu fokus pada fikih, sanad atau linguistik mendetail seperti pada tafsir klasik. Tafsir ini lebih ingin menghidupkan suasana Al-Quran daripada membahas teknis kebahasaan. Kemudian untuk metode penafsiran beliau menggunakan penarikan tahlili, yang menjelaskan ayat demi ayat dari urutan mushaf dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Pendekatannya itu adabi ijtimai, menggabungkan rasa keindahan bahasa Al-Quran dengan pesan moral dan masyarakat. Pendekatan ideologis itu membaca Al-Quran sebagai landasan perbaikan umat dan perlawanan terhadap tirani. Metodenya menempatkan Al-Quran sebagai panduan hidup yang aktual yang membebaskan. Kemudian untuk cara penafsiran, corak yang muncul dalam tafsir ini sangat beragam, tetapi pada beberapa yang diantaranya yang dominan yaitu corak adabi al-ijtimai, yang mana gaya bahasa yang poetis, metaforis, dan meningkatkan keindahan kalimat ayat. Said Qutb menganalisis satu bacaan ayat dan kekuatan gambarnya. Kemudian ada juga corak haraki atau gerakan. Ini adalah ciri utama tafsirnya, melihat Quran sebagai pendorong perubahan dalam pembentukan masyarakat Islam. Ayat-ayat dipahami sebagai pesan untuk membangun sistem nilai dan struktur sosial yang sesuai syariat.
Ada juga corak Maqasidi yang sering menjadi meningkatkan tujuan moral dan seperti ayat seperti keadilan, tauhid, kemerdekaan manusia dan pembentukan pribadi mukmin yang militan dalam kebaikan. Jadi tafsir ini merupakan salah satu karya monumental abad modern yang memadukan renungan spiritual, nuansa sastra dan visi perjuangan sosial. Walaupun tidak mendalam dalam aspek filologis atau hukum kekuatan tafsir ini, terletak pada kemampuannya menghidupkan ruh Al-Quran dan menggerakkan pembacanya untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berlandaskan tauhid. Baik, untuk materi ke-7 ini cuma sekian dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.